Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikria Eka Wahyuni, NIM 1924101003 dari kelas mata kuliah Data Mining C. Nah, jadi pada video kita kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum modul yang pertama, yaitu manipulasi data menggunakan NumPy Array. Nah, sini saya akan share screen dulu untuk modulnya. Modulnya yaitu modul pertama, data mining manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, kita akan menjelaskan untuk pengerjaannya pada kode 1, yaitu pada bagian F. Di sini terdapat soal buatlah array 2D menggunakan NumPy. Nah, di sini terdapat tabelnya. Kita akan menjelaskan pengerjaannya dalam menggunakan NumPy. Untuk source code-nya sendiri, di sini saya menggunakan Google Colab. Untuk yang nomor 1, pertama kita harus mengimport dulu NumPy-nya. Menggunakan ini, import NumPy SNP. Setelah itu terdapat variabel R1F. Nah, di sini kita menuliskan angka-angkanya untuk nilai dari array tersebut. Setelah itu, kita akan mereshape. Nah, fungsinya reshape ini apa sih? Fungsinya reshape ini sendiri yaitu untuk memodifikasi matriks pada dimensi tersebut sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Nah, kita kan akan mengubah menjadi 2 dimensi. Jadi 2 dimensi yaitu artinya di sini 4,3, berarti barisnya ada 4 dan kolomnya ada 3. Nah, setelah itu kita print variabelnya tadi 1F. Coba kita jalankan dulu ya. Nah, setelah kita jalankan, nih terdapat output yang menjadi 2 dimensi, yang awalnya tadi cuma 1 dimensi. Setelah itu kita ke soal yang nomor 2. Soal yang selanjutnya yaitu pada kode 1G. Pada kode 1G ini terdapat 3 tabel. 3 tabel ini pada soalnya buatlah array 3 dimensi menggunakan NumPy. Nah, jadi kita akan mengubah tabel tersebut menjadi array 3 dimensi. Nah, caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Kita menggunakan fungsi reshape, tapi bedanya di sini kita mengubah menjadi array 3 dimensi. Nah, array 3 dimensinya sendiri kita menggunakan variabel R1G. Setelah kita run, nah array-nya sendiri akan muncul menjadi array 3 dimensi, yaitu ini untuk indeks ke 0-nya, ini untuk indeks pertama, dan ini untuk indeks keduanya. Selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada soal kode kedua, yaitu terdapat soal pada 2D, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian, tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Jadi, kita harus menentukan dulu mana aja baris ganjilnya, lalu kita tambahkan dengan angka 1, kemudian kita menentukan pada kolom genapnya, kita tambahkan angka 2. Nah, ini sendiri kita terdapat untuk baris sendiri, kita menghitungnya menggunakan indeks. Perlu kita ingat, untuk indeks sendiri kita awali dengan angka 0. Berarti untuk baris yang ganjil yaitu terdapat pada indeks ke-1 dan indeks ketiga, yaitu ini. Indeks ke-1 dan indeks ketiga. Ini untuk baris ganjilnya. Kemudian pada kolom genap tersebut ini terdapat 4 kolom yang diawali dengan indeks ke-0, berarti kolom genapnya ada di kolom indeks ke-0 sama indeks ke-2. Jika kita lihat untuk codingannya sendiri, nah, ini terdapat array dengan variabel R2D menggunakan fungsi reshape dengan baris 5 dan kolom 4. Jika kita run, nah di sini kita menggunakan fungsi sledging. Jadi fungsi sledging itu fungsinya untuk mengambil data mana sih yang akan kita eksekusi. Jadi kita menentukan dulu untuk mengambil data pada baris yang ganjil tadi, kita menggunakan fungsi sledging yang ini. Kemudian kita tambahkan angka 1.
Nah, untuk kolomnya kita menggunakan fungsi switching ini, lalu kita tambahkan dengan angka 2. Setelah kita run, nah, dapat kita lihat nih perbedaannya. Ini angka awalnya sebelum kita tambahkan, ini setelah kita tambahkan. Jadi, pada baris-baris mana aja yang terdapat baris yang ganjil, yaitu kita tambahkan angka 1, dan kolom genap kita tambahkan dengan angka 2. Nah, lanjut ke soal yang berikutnya. Pada soal 2E, yaitu baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Jadi di ketiga kolom tersebut terdapat sumbu X, Y, Z. Nah, jadi kita tukar. Z-nya itu ada di awal. Kita mirror seperti itu. Kalau kita lihat pada kodenya sendiri, nih, kita menggunakan fungsi copy. Fungsi copy ini sendiri untuk apa? Fungsi copy untuk mensalin isi dari array yang ada pada variabel R1G. Jadi kita masukkan pada variabel R2E. Jika kita sudah masuk untuk ininya, isi array-nya, kemudian kita menggunakan fungsi flip add. Fungsi flip add ini sendiri yaitu untuk membalikkan data tersebut, untuk memirrorkan isi array-nya. Nah, jika kita lihat sendiri pada data awal sebelum dibalik pada array-nya itu terdapat X, Y, Z. Kemudian setelah kita balik, yang paling bawah terdapat di paling atas sendiri, seperti itu. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Pada kode 2F yaitu ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Nah, pada kolom yang ini kita ubah menjadi 2 dimensi yang berukuran barisnya 6 dan kolomnya 6. Jika kita lihat sendiri pada codingannya, kita akan mengambil dari isi array-nya pada 2F, kemudian kita mereshape dengan 6 baris dan 6 kolom. Kita run sendiri. Nah, ini terdapat 6 kali 6. Jadinya yang tadi awalnya 3 dimensi kita ubah menjadi 2 dimensi. Perlu kita ingat tadi untuk fungsi reshape yaitu untuk memanipulasi dimensi memanipulasi matriks array sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu pada kode 3, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jika kita lihat ini matriks kirinya kita rubah menjadi matriks sebelah kanan. Untuk outputnya sendiri kita lihat. Nah, pada kodenya kita menggunakan sama variabel array dan menggunakan fungsi reshape untuk menampilkan matriks awal. Setelah itu perlu kita adain variabel baru, kita beri nama new. Nah, jadi pada variabel new ini kita mengopi isi dari variabel dengan nama R3E. Kemudian kita sama menggunakan fungsi slicing untuk mengambil ataupun memotong mana yang akan kita ubah seperti itu. Nah, setelah itu ini untuk fungsi slicingnya sendiri. Setelah kita ubah, kita akan mengeprint untuk variabel R3E-nya. Kita run. Nah, di sini dapat kita lihat pada perubahan matriksnya, ini tampilan matriks di awal sebelum kita ubah. Setelah kita ubah, akan menjadi ini. Nah, ini untuk codingannya, nanti juga akan saya taruh pada deskripsi video. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materinya, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Bye-bye.